Kodim 1002 Hulu Sungai Tengah merupakan satuan komando kewilayahan yang berada di jajaran Korem 101 Antasari, Kodam 6 Mula Warman, yang memiliki satu wilayah pembinaan, yaitu Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan salah satu dari 13 kabupaten di Kalimantan Selatan. Kabupaten Hulu Sungai Tengah mempunyai luas wilayah 1.472 km persegi dengan perbatasan sebelah timur dengan Kabupaten Kota Baru, sebelah selatan dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebelah barat dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan sebelah utara dengan Kabupaten Balangan. Kabupaten Hulu Sungai Tengah mempunyai jumlah penduduk 277.721 jiwa yang tersebar di 161 desa dan 8 kelurahan. Dari hasil itu dapat membantu ekonomi keluarga selain gaji, dan mudah-mudahan kami bercita-cita untuk menyisihkan sebagian dari hasil tersebut untuk orang tua yang mempunyai niat ingin umroh ke Tanah Suci. Perkenalkan, nama saya Edi Karyani, Babinsa Koramil 100202 Batang Ale Utara, Kodim 1002 Hulu Sungai Tengah. Awal mula saya beternak kambing atau domba ini pada tahun 2019. Setelah saya masuk ke Koramil, saya membeli 3 ekor domba, 2 betina, 1 jantan. Berternak ini kami menggunakan sistem umbaran untuk meringankan pekerjaan mencari rumput, sehingga untuk yang selain yang beranak kami lepas untuk mencari makan di kebun-kebun atau lahan kami ini. Tentu saja dalam berternak ini ada beberapa kendala yang kami hadapi, seperti kambing atau domba itu kembung, kena gatal-gatal, kudik. Untuk mengatasi kendala tersebut, kami bisa berkoordinasi dengan pihak pertanian dan juga rekan-rekan peternak di wilayah Hulu Sungai Tengah. Dalam usaha peternakan ini, saya mempekerjakan 2 orang warga sekitar untuk membantu memelihara domba-domba kami selagi kami melaksanakan dinas. Tertolong adanya peternakan di sini. Sewaktu warga sini, saya terima kasih kepada Babinsa Pak Edit. Jadi supaya bisa membantu keluarga sini sekitarnya itu. Terima kasih banget aku ada usaha peternakan di sini, Pak Babinsa SD. Itu. Dalam 1 bulan saya menjual sekitar 6 ekor. Jadi perkiraan kalau di wilayah kami di Hulu Sungai Tengah ini 1 ekor berkisar antara 1.500.000, sehingga 6 ekor itu total 9 juta. Sekitar 9 juta itu dikurang
upah pekerja dalam setengah hari, bukan 1 hari penuh tapi setengah hari, membiayai pekerja 60.000 dalam 1,5 hari itu. Dalam 1 bulan 2 orang berkisar sekitar 3.600.000. Dari sisa upah pekerja yaitu 5.400.000 dikurang pembiayaan vaksin atau vitamin yang lain-lain, pemeliharaan itu sekitar 900.000, jadi sisa 4.500.000, kurang lebih sisa bersihnya seperti itu. Omset dalam 1 tahun kisaran 54 juta. Dari hasil itu dapat membantu ekonomi keluarga selain gaji, dan mudah-mudahan kami bercita-cita untuk menyisihkan sebagian dari hasil tersebut untuk orang tua yang mempunyai niat ingin umroh ke Tanah Suci. Bagaimana Abi? Saya cuman sehat-sehat, cuman ya itu sedikit agak banjir jalannya itu aja. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku aparat pemerintahan di Sawang sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Babinsa Edi Karyani di desa kami, terutama dalam bidang peternakan dan perkebunan. Selain untuk meningkatkan ekonomi dan ketahanan pangan di masyarakat kami, harapan kami semoga masyarakat di desa Sawang dapat meniru apa yang dilakukan oleh Babinsa tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan peternakan yang saya kelola ini, sebagian warga ada yang mengikuti peternakan ini dengan hasil yang cukup bagus. Dalam kesehariannya, Sersan II Edi Karyani melaksanakan tugasnya sebagai Babinsa yang mampu memberikan edukasi yang positif kepada masyarakat untuk memberikan salah satu cara untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Dalam hal kegiatan positif ini, Sersan II Edi Karyani juga bisa memberikan motivasi kepada rekan Babinsa untuk melaksanakan suatu hal kegiatan dengan memanfaatkan potensi wilayah dengan melaksanakan budidaya ternak kambing untuk meningkatkan kesejahteraan pada warga desa binaannya. Terima kasih. Harapan saya bagi rekan-rekan Babinsa yang mempunyai lahan dapat mengoptimalkan lahan tersebut untuk beternak atau dengan usaha-usaha yang lainnya. Selain mengembangkan domba ini, harapan kami ke depannya bisa mengembangkan jenis kambing etawa untuk memproduksi dan menjual hasil susunya. Selamat pagi, mohon izin memperkenalkan diri. Nama kami Kopral Dwi Arsono. Kami berdinas di Kalimantan sudah 17 tahun. Awal kami berdinas di Dinkap 1, kemudian dikembangkan dari Satuan Dinkap 1 menjadi Batalion Cavalry 13 Satya Lembuswana. Sejak dari tahun 2014 hingga sekarang kami berdinas di staf Intel Dinkap 13, khususnya kami membidangi di bidang teritorial yang berkaitan dengan masyarakatan. Sejak tahun 2016 kami di staf Intel sampai sekarang masih tetap dipercaya oleh komandan dan satuan untuk kami berdinas di staf Intel Dinkap 13. Awalnya dulu waktu masih kami sekolah di tingkat SMP, kami sempat membantu orang tua dalam budidaya ikan lele. Jadi kalau untuk ilmu pada perikanan
sedikit banyak kami mengetahui karena kami sudah pernah melihara ikan sebelumnya. Hanya sekarang kami kembangkan yang dulunya kami pembesaran atau konsumsi ikan lele itu kami beli bibit dari orang lain. Sekarang kami bisa memproduksi bibit ikan lele tersebut sendiri, tinggal dan tidak ada hubungan ataupun bantuan dari pihak luar dalam usaha atau proses pembibitan bibit ikan lele tersebut. Yang kita budidaya ini memiliki nyawa pasti ada kerentanan-kerentanan tersendiri dan ada resiko-resiko tersendiri. Contoh yang paling sering kami hadapi adalah apabila di saat curah hujan tinggi, seringnya air meluap di sungai membuat seringkali mesin air kami tenggelam atau terendam. Kemudian termasuk akan sangat berpengaruh kepada pH air atau kadar asam air, itu sangat berpengaruh juga kepada bibit ikan yang ada, karena perubahan pada suhu, perubahan pada pH air ataupun ada kadar asam itu akan membuat lendir pada ikan hilang atau luntur. Kemudian akan mengalami paling sering yaitu adalah buluk ikan atau lendir hilang, kemudian aeromonas atau penyakit jamur yang terdapat pada ikan. Kalau untuk hal-hal yang lain di luar air yaitu binatang liar seperti berang-berang dan biawak yang paling sering menjadi musuh bagi para pemain atau pembibit ikan. Kalau untuk hitungan modal, sebenarnya memang kalau dalam satu waktu kita mengeluarkan modal cukup besar, karena mungkin bisa di atas 20-30 juta. Tapi kami sendiri modal awalnya adalah sekitar 3-4 juta. Kami membuat bahan modal, awalnya kami hanya mempunyai 3 petak kolam untuk pembibitan awal. Hasil dari pembibitan tersebut yang kita kembangkan, setelah bisa kita jual, kita kembangkan untuk modal berikutnya untuk menambah petak-petak kolam. Jadi untuk kami sendiri modal awal tidak terlalu besar. Tapi kalau untuk sebenarnya kalau memang sebuah usaha yang sudah mumpuni, sebenarnya modal ya paling nggak di atas 20-30 juta. Dalam proses perkembangan bibit dari larva, itu yang pertama yang sangat dibutuhkan adalah cacing sutra atau cacing rambut. Itu kita membutuhkan kurang lebih sekitar 15 hingga 25 kg dalam satu kali pijakan, tergantung dengan kuantitas larva yang ada. Apabila cacing sutra itu kita beli, itu kita dari 20 kg itu memberikan biaya sekitar 1.600.000 hingga 1.900.000. Kemudian setelah itu kita ganti pakan dengan pakan fengli atau tubuh ikan kurang lebih selama 10 hari dengan modal sekitar 530 hingga 550.000. Setelah itu kita ganti dengan pakan PF, dari PF 500, PF 800 hingga PF 1000, sampai dengan bibit ikan tadi masuk pada ukuran bibit jual yaitu 4 hingga 6 cm. Jadi itu biaya kebutuhan operasional produksi dari awal kawinan hingga bibit siap jual itu kemungkinan sekitar 2 hingga 3 juta rupiah dalam satu kali kita mengawinkan atau memijahkan ikan lele. Proses dalam budidaya pembibitan ikan lele yang paling pokok pertama adalah kualitas dari indukan. Kualitas dari indukan sendiri kita punya kriteria tersendiri, seperti telur bagi indukan betina sudah lunak ataupun dari jantannya sendiri yang sudah siap kawin dengan ciri-ciri alat kelaminnya yang sudah
berubah warna menjadi kemerahan, dan yang lebih mencolok lagi biasanya adalah adanya titik merah di ujung kelamin dari indukan jantan. Kemudian dalam proses pemijahan sendiri kita biasanya menggunakan 1 pasang hingga 3 pasang indukan dalam satu tempat. Kemudian kita memberikan kakaban sebagai media menempelnya telur di saat tawuran ikan. Setelah itu baru kita proses, kita masukkan indukan tersebut pada sore hari. Kemudian kita angkat indukannya antara jam 8 pagi sampai jam 10 pagi di hari berikutnya. Setelah proses tersebut berjalan, kita pindah kakaban ke kolam-kolam kosong yang sudah kita siapkan. Proses penetasan yaitu selama kurang lebih 36 jam dari proses telur hingga menetasnya telur-telur tersebut menjadi larva ikan. Hasil dari usaha yang kita dapatkan dalam 1 kali pemijahan itu antaranya sekitar 5 hingga 7 juta rupiah dalam 1 kali pemijahan, bergantung dari kualitas dan pengaruh cuaca. Apabila cuaca bagus, kuantitasnya banyak, bisa mungkin lebih dari itu. Tapi apabila sedang dalam kendala seperti cuaca yang kurang bagus atau kuantitas telur yang tidak maksimal, mungkin hanya bisa kembali modal atau hanya sekedar untuk pengganti uang produksi saja. Dalam usaha ini kami melibatkan beberapa orang. Ada adik kami yang membantu dalam pengurusan kolam seperti memberikan pakan, menyortir ikan, kemudian mengganti air. Kemudian ada juga warga yang ikut dalam mencari rezeki, menjadi kurir pengantaran ikan untuk wilayah-wilayah sekitar Satuan atau sekitar Kecamatan Samboja dan Samboja Barat di sini. Kemudian ada beberapa petani yang ikut belajar dan minta pendampingan dalam budidaya perikanan ini. Termasuk kami juga bekerjasama dengan pengepul atau tengkulak untuk mengambil atau mendistribusikan ikan-ikan konsumsi yang sudah dicetak oleh petani untuk dibawa atau dijual ke pasar. Manfaat dari usaha ini cukup lumayan bagus diterima oleh masyarakat, karena masyarakat juga banyak yang mayoritas di wilayah kami sebagai petani, mereka memanfaatkan lahan-lahan kosong mereka untuk budidaya ikan, dan ada beberapa petani sayuran juga yang sudah kami ajak kerjasama. Mereka memanfaatkan budidaya lele ini untuk menggunakan air dari limbah lele yang sudah ada di kolam itu untuk menyiram tanaman mereka, karena air dari limbah lele juga sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman seperti sayuran dan lain-lain. Dalam penjualan bibit ikan kami menggunakan sistem media sosial, ya, karena medsos yang sekarang ini berkembang tergantung dari penggunaannya. Kami menggunakan medsos kami gunakan untuk promosi usaha kami. Alhamdulillah bisa berkembang, terutama di wilayah Samboja dan Samboja Barat. Kemudian dari omongan-omongan dari mulut ke mulut dari warga, akhirnya usaha kami bisa diterima dan bisa berkembang, juga bermanfaat bagi masyarakat yang ada di sekitar Satuan ini. Dalam usaha juga waktu dan pembagian saya untuk kedinasan itu juga sangat penting, karena kami dari militer ada yang namanya jam dinas. Jadi waktu-waktu yang kami gunakan untuk melakukan usaha atau kami datang ke kolam ngurusin masalah ikan-ikan ini, kami manfaatkan waktu di jam-jam kosong seperti mungkin subuh. Setelah sholat subuh kami ke kolam berikan makan ikan. Kemudian siang hari setelah apel siang
ada celah waktu sekitar 1 jam sampai 1 jam setengah, kami juga ke kolam untuk mengecek, untuk memberikan makan ikan. Kemudian sore selesai apel sore, masih kegiatan sore, mungkin hingga malam sekitar habis maghrib atau habis isya, kami lanjutkan untuk mengurus kolam dari mungkin pergantian airnya, memberikan makan, mengecek anak-anak ikan yang memang harus dijaga karena pembibitan ikan ini cukup susah. Kalau mau dirawat ya harus betul-betul, tidak boleh setengah-setengah karena larva ikan ini sangat butuh perhatian dari dia menetas sampai dia menjadi bibit ikan yang siap dijual. Kemudian sedikit pesan saya untuk teman-teman kami, silahkan manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kalau memang ada celah waktu untuk kita usaha, silahkan dimanfaatkan. Tapi ingat, kita militer, kita tentara, kembalikan jati diri kita kepada tentara. Sebanyak apapun hasil kamu dinas di luar, sebanyak apapun tambahan kami yang dapat di luar, tetap kedinasan adalah nomor 1. Batalion Kavaleri 13 Satya Lembuswana, Kodam 6 Mulawarman merupakan pengembangan dari satuan sebelumnya, Detasemen Kavaleri 1 Macan Tutul Cakti. Berdasarkan surat keputusan Pangap, nomor, Skep 058-1996 tanggal 4 Agustus 1996, tentang pembentukan Detasemen Kavaleri 1 Kodam 6 Tanjung Pura, dan surat keputusan Kasat, nomor, Skep 15-X 1996 tanggal 4 Oktober 1996 tentang pembentukan Detasemen Kavaleri 1 Kodam 6 Tanjung Pura di Balikpapan. Pada hari Kamis 23 Oktober 2014, Batalion Kavaleri 13 Satya Lembuswana diresmikan oleh Pangdam 6 Mulawarman, Maijen TNI Beni Indra Pujihastono, SIP. Markas Batalion Kavaleri 13 Satya Lembuswana berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta kilometer 30 Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Batalion Kavaleri 13 Satya Lembuswana memiliki 4 kompi meliputi Kompi Markas, Kompi Kavaleri 131, Kompi Kavaleri 132, Kompi Kavaleri 133, menjadi satu wilayah dengan markas batalion. Kopral 2 Dwi Harsono merupakan salah satu prajurit Yonkav 13 Satya Lembuswana yang telah lama berdinas di Batalion Kavaleri tercinta ini. Dimulai dari batalion ini belum terbentuk, dari cikal bakalnya yaitu dari Satuan Denkav yang berada di Kodam 6 Mulawarman. Kopral 2 Dwi Harsono sudah berdinas di sini. Dalam kesehariannya, Kopral 2 Dwi Harsono merupakan bagian dari anggota staf Intel Yonkav 13 yang merupakan prajurit yang bisa dijadikan contoh bagi adik-adiknya, khususnya yang tamtama. Hal ini merupakan prestasi tersendiri karena Kopral Dwi Harsono
memiliki kemampuan dalam meningkatkan ekonomi kreatifnya dalam budidaya ikan lele, sehingga bisa mencari rezeki tambahan bagi pendapatannya di luar jam dinas. Selain itu, Kopral 2 Dwi Harsono juga bisa memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat yang berada di lingkungan sekitar lingkungan kerja budidaya ikan lele tersebut.